terkait masalah fatwa ini yang kita dengar, terus bahwa ini malah mengacunya kepada orang-orang yang memang belum terjangkit, artinya belum sakit terkena virus corona. Hanya saja dengan penyebaran ini sangat luar biasa membuat heboh masyarakat, membuat heboh kalangan muslimin muslimat dalam segi peribadahannya. Nah, dikorelasikan dengan puasa, ya. Karena kita mendengar bahwa akhir-akhir ini seperti ibadat sholat Jumat berjamaah itu dianjurkan untuk dirumahkan saja. Bahkan kita sudah mendengar fenomena yang ada, masjid-masjid ditutup untuk melaksanakan ibadah berjamaah. Sholat Jumat juga banyak yang tidak melaksanakan sebagian masjid-masjid. Bahkan untuk sholat tarawih saja ini sudah ada anjuran untuk melaksanakan sholat tarawihnya di rumah. Nah, terkait masalah puasa, ini ternyata ada sekelompok orang yang meminta fatwa kepada MUI bahwa untuk puasa pun ini umat Islam dianjurkan tidak berpuasa, tapi diganti saja dengan membayar fidyah. Nah, dari pemaparan yang tadi mungkin bisa menanggapi terkait orang yang sehat tapi dia tidak melaksanakan puasa di tengah-tengah mewabahnya virus corona yang melanda negeri kita ini. Baik, saya kira puasa bulan suci Ramadan itu akan tetap diwajibkan bagi orang yang kondisinya itu adalah sehat secara jasmani, ya. Saya kira tidak ada uzur apapun bagi orang yang sehat di tengah-tengah meskipun virus COVID-19 ini tidak ada sebab, tidak ada elat satupun yang menyebabkan dia itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, gitu ya. Karena apa? Karena orang yang kondisinya sehat seperti kita yang ada di sini ini, ketika melakukan puasa dia tidak merasakan khauf apa-apa, dia tidak merasakan doror apa-apa, ya puasa jalan seperti biasanya, gitu. Nah, inilah yang kemudian saya kira ada masalah dari tuntutan kepada MUI itu, bahwa masyarakat kaum muslimin muslimat yang masih sehat tetap dia harus kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, gitu. Jadi yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu adalah bagi pasien, mungkin ya, pasien yang sudah positif, gitu, sakit. Nah, itu mungkin ketika kata dokter ada bahaya bagi si pasien, maka si pasien itu akan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, meskipun nanti di akhir harus qadha puasanya. Kalau dikaitkan dengan urusan kesehatan, ini Gus, jadikan ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Apakah dengan kita tidak berpuasa itu menjaga imunitas tubuh, menjaga kesegaran tubuh, itu kan lebih utama, gitu ya, lebih utama. Dengan mewabahnya virus corona yang terjadi sekarang ini, apakah itu bisa sampai kepada hukum kita tidak melaksanakan ibadah puasa untuk menjaga daya tahan tubuh kita, kesegaran tubuh kita, sehingga kita ada sekelompok orang yang menuntut kepada Majelis Ulama Indonesia, umat Islam dianjurkan untuk tidak berpuasa, karena mungkin dikhawatirkan dengan alasannya itu ya, dengan tidak berpuasa itu tidak berpuasa itu imunitas tubuh akan kuat, dan terus tubuh akan segar, dan itu akan terbebas dari virus yang melanda negeri kita ini. Baik, terkait pertanyaan segelintir orang yang mengatakan bahwa ketika imun kita turun, itu kemudian menuntut kita untuk diperbolehkan berbuka puasa atau tidak puasa. Nah, saya kira tuntutan seperti ini harus benar-benar berdasar pada konsep fikih yang ada, ya. Artinya kita sudah mengetahui bersama bahwa orang yang boleh diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu adalah orang yang kategorinya adalah marid atau marad. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa kategori maradnya itu adalah ketika menimbulkan masyakoh yang syadidah, baik itu untuk jiwanya, kepada jiwanya, atau untuk manfaat tubuhnya dia hilang. Nah, itulah kemudian menyebabkan dia itu boleh untuk tidak berpuasa. Mungkin salah satu ibarah yang masyhur itu ada di kitab
Hasyiah Al-Bajuri ala Fathul Qorib. Dalam Hasyiah Al-Bajuri juz pertama Shahifah 301, qaluhu wal marid wala budda fi jawazi fitrihi min masyaqqatin syadidatin la tahtamilu adatan au tubihu tayammum ala khilafis sabiq fa in ghalaba ala dhannihi al halak au dhaba manfaati udwin wajaba alaihi al fitru. Jadi jelas sekali di sini dikatakan bahwa kebolehan berbuka puasa untuk orang itu adalah ketika terdapat masyaqqah yang syadidah, yang latah tamilu adatan, tidak bisa ditanggung secara adat. Artinya seperti apa? Misalkan kebiasaan atau urf adatnya orang yang terkena virus COVID-19 itu ketika dia berpuasa kemudian menimbulkan halak, menimbulkan doror bagi dia, masyaqqah syadidah bagi dia, maka orang seperti itulah yang kemudian diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, kalau misalkan tidak ada konsep seperti itu, ketika dia berpuasa tidak menimbulkan halak, tidak menimbulkan masyaqqah syadidah, atau marotnya itu masih tahtamilu adatan, marotnya itu masih bisa kita tangguhkan, misalkan cuma panas-panas sedikit atau lemes-lemes biasa, saya kira itu bukan marot yang yubihul iftar gitu, bukan marot yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Jadi tetap konsepnya adalah zon qawi akan terjadinya bahaya buat kita, kemudian di situ harus ada masyaqqah syadidah gitu. Saya kira seperti itu. Jadi tidak beralasan ada sekelompok orang yang menuntut kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa bahwa di tengah-tengah mewabahnya pandemi virus corona ini kita dianjurkan untuk tidak berpuasa, tapi cukup diganti dengan membayar fidyah. Iya, yang salah itu digeneralisir, diratakan semuanya. Tidak bisa ya. Tidak, itu tidak ada kecuali mungkin orang itu sudah dinyatakan positif. Betul. Terus dia dalam proses penanganan dokter karena sudah sakit, khawatir imunitasnya turun rendah, dikhawatirkan akan terjadi halak ataupun masyaqqah syadidah, baru mungkin orang itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, mungkin seperti itu. Iya. Jadi kalau kondisi sehat masyarakat umum yang belum terdampak, hanya khawatir saja dalam kondisi sehat, ini minta fatwa untuk tidak berpuasa, ini tidak beralasan. Betul, ya, itu dan juga secara konsep fikih tidak ada ya. Artinya tetap orang yang sehat dan orang yang sakit dan sakitnya itu tidak masyaqqah itu dia tetap harus melaksanakan ibadah. Mungkin ini yang meminta fatwa ini gara-gara Jumatan aja yang wajib sampai istilah diperbolehkan untuk ditinggalkan gitu. Ya, jadi yang terus sholat jamaah juga ini diperbolehkan untuk tidak berjamaah, bahkan di sebagian masjid sudah ada yang ditutup gitu. Nah, berdasarkan itu mungkin ini masyarakat yang mohon maaf ini mungkin menurut saya ini masyarakat yang awam di tentang agama sehingga menuntut ke MUI ini supaya MUI mengeluarkan fatwa tidak melaksanakan puasa cukup dibayar dengan fidyah saja. Padahal konsepnya berbeda-beda. Antara konsep sholat Jum'ah, sholat jamaah, kemudian berkumpul di masjid dengan konsep puasa secara fikih itu berbeda-beda. Artinya uzur orang tidak melaksanakan Jumatan itu kemudian konsepnya akan berbeda dengan uzur orang yang tidak melaksanakan puasa. Jadi ada titik-titik, ada poin-poin yang tidak sama di situ. Saya kira itu juga masyarakat harus mengetahui. Kemudian yang harus diketahui juga tadi tuntutan ketika tidak puasa kemudian cukup bayar fidyah saja, tidak usah qadha. Nah, ini juga harus diserahkan ke masyarakat. Kan tidak ada konsep orang yang sehat gitu ya, cuman hanya sekedar khawatir saja gitu ya. Belum ada zon qawi ya, belum ada zon qawi, dia juga tidak kemana-mana. Kondisi daerahnya juga masih aman-aman saja, misalkan zona kuning lah, zona kuning bahkan hijau, kemudian menuntut agar dikeluarkan fatwa tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah. Saya kira ini sangat tidak sesuai dengan konsep fikih. Karena apa? Karena dalam konsep fikih masalah qadha dan fidyah itu dibagi menjadi 4. Ada orang yang wajib qadha dan juga fidyah,
ada yang wajib qadha tapi tidak fidyah, ada yang wajib fidyah tidak usah qadha, dan ada yang tidak wajib qadha tidak wajib fidyah. Nah, yang orang yang wajib qadha tapi tidak usah fidyah itu adalah orang yang sakit itu tadi. Orang yang sakit tapi masih ada harapan untuk sembuh. Ini segini yang sakit ya. Orang yang sakit misalkan positif corona, khawatir dia akan menimbulkan mudarat untuk dia, masyaqqah syadidah untuk dia boleh untuk tidak berpuasa. Orang yang sakit seperti ini pun tetap dia harus qadha. Jadi gantinya itu bukan dengan fidyah tapi dengan mengqadha puasa. Nah, kita sebagai orang yang sehat, tidak sakit tidak apa, kok minta diganti dengan fidyah? Saya kira ini sudah keluar dari konsep fikih menurut saya. Ada juga sebenarnya orang yang digantinya dengan fidyah, tidak usah diganti dengan qadha tapi digantinya dengan fidyah, yaitu orang yang sakit tapi sudah tidak bisa diharapkan kesembuhan. Artinya dokter sudah memvonis dia itu tidak bakal sembuh. Nah, ini orang seperti inilah yang kemudian tidak usah diganti dengan qadha karena dia sudah tidak mampu, tapi diganti dengan membayar fidyah gitu. Jangankan yang qadha, yang wajibnya aja tidak bisa dia. Betul, jangan yang qadha, yang wajibnya yang fidyah saja yang sekarang mungkin lagi susah, dia mau bayar fidyah gimana? Kok minta diganti dengan fidyah? Saya kira tuntutan seperti itu yang harus difahami benar-benar oleh masyarakat agar supaya kaum muslimin muslimat dimanapun berada bisa mengetahui konsep fikih yang sebenarnya. Saya kira seperti itu. Jadi boleh kita simpulkan bahwa ternyata tuntutan sekelompok orang kepada MUI untuk melakukan fatwa dengan datangnya bulan suci Ramadan ini kita untuk tidak berpuasa, cukup membayar fidyah, itu sungguh tidak beralasan. Karena tidak sesuai dengan konsep fikih yang ada, kecuali mungkin mereka-mereka yang sudah terdampak positif karena virus corona, sudah dinyatakan positif bahwa dia itu terkena virus corona, berarti sudah termasuk kategori orang yang sakit karena dikhawatirkan imunitasnya rendah dan akhirnya menimbulkan masyaqqah syadidah ataupun mungkin akan menimbulkan sebuah halak ataupun kematian. Ini sesuai dengan konsep fikih, orang seperti itu baru diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Mungkin hanya orang-orang awam yang pemikirannya dikorelasikan dengan kegiatan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat Jumat ya, yang wajib karena dikhawatirkan ada penularan virus sehingga Jumat itu ditiadakan, diganti dengan sholat zuhur. Nah, ini pun mungkin pemahamannya seperti itu. Masyarakat luas ini nih seakan sama, padahal tidak sama. Padahal konsepnya tidak sama, padahal konsepnya berbeda gitu. Jadi puasa takut karena merambahnya virus corona ini tidak berpuasa, cukup diganti dengan fidyah. Jangan disamakan dengan sholat Jumat. Sholat Jumat takut ada penyebaran virus corona, Jumat yang ditiadakan diganti dengan zuhur. Ini konsepnya berbeda gitu. Karena salah satu penyebaran virus corona sendiri itu karena adanya sebuah interaksi. Ketika kita sholat Jumat, karena sholat Jumat itu wajib dilaksanakan dengan berjamaah, dikhawatirkan ada interaksi dan di situ potensi penularan virusnya akan lebih besar. Beda dengan puasa. Orang sehat kok minta fatwa untuk tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah. Ini sungguh pemahaman yang tidak nyambung. Ya, padahal dia sehat saja, padahal kita tidak sehat-sehat saja. Nggak ada don juga, nggak ada don juga. Don kekhawatiran kalau akan terkena virus corona. Ini mungkin penjelasan dari kami Lembaga Bahsul Masail PCNU Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua sehingga kita bisa lebih yakin lagi dengan melaksanakan perintah Allah ini menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Terakhir, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan, diberi kesehatan dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan biar puasa kita, ibadah-ibadah yang lainnya di bulan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diterima sehingga kita semua akan digolongkan sebagai orang-orang minal faizina wal amidin, sehingga kita semua akan mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Lembaga Bahsul Masail PCNU Kabupaten Tangerang. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.